Ternyata olahan dari daging asapnya tersebut ternyata tercampur dengan daging olahan daging manusia. Halo everyone, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi tentunya sama aku Agnes yang akan mengajak kalian tentunya untuk ngebahas kisah-kisah horor, misterius, kriminal, dan juga teori konspirasi. Oke, kalau misalnya nih kalian dengar kata SpongeBob SquarePants, pasti di otak kalian adalah salah satu film kartun yang hingga saat ini masih banyak banget diminati oleh berbagai kalangan umur, mau anak-anak, remaja, atau bahkan para orang tua nih. Kayak mereka nih ngerasa happy ataupun have fun aja nontonin dan gak bosen-bosen nih nonton salah satu film kartun yang udah melegenda banget. Dan aku pribadi sih ya, kalau misalnya nih ada kartun SpongeBob gitu ya di TV, hingga saat ini kan masih ada gitu ya, kalau misalnya aku tahu nih ya, itu kayak aku nonton juga gitu. Kayak apa ya, meskipun nih alur ceritanya ataupun scene-scene-nya ini udah pernah di replay ataupun diulang-ulang, tapi kayak gak ngebosenin aja gitu loh, buat ngelepas penat kita dari berbagai hal ataupun kerjaan-kerjaan ataupun kayak sebagai hiburan mata biasa gitu loh. Tapi nih ya, dibalik tingkah-tingkah lucu dan juga kekonyolan dari SpongeBob SquarePants ini menyimpan sekali banyak kisah-kisah misterius di balik itu semua. Dan di video aku hari ini aku akan spill kalian mengenai kisah menyeramkan di balik kartun SpongeBob SquarePants. Kalian pasti udah pada penasaran kan? Sebelum aku lanjutin, aku ingetin kalian untuk apa? Untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe serta share ke teman-teman kalian. Agar apa? Agar aku bisa terus semangat upload videonya tiap hari. Ya, di sini aku akan membahas mengenai resep rahasia Krabby Patty. Nah, kalau misalnya nih kalian udah dengar dengan kata makanan, salah satu makanan ini yakni Krabby Patty, pasti kita nih udah banget melekat nih di otak kita. Oh, ini pemiliknya adalah ataupun tokoh utama dari Krabby Patty ini adalah si Tuan Crab. Ya, si Tuan Crab ini adalah seorang pemilik restoran di mana di dalamnya menyajikan hidangan utama ataupun hidangan yang sangat banyak disukai, yakni Krabby Patty. Jadi kisah ini dimulai dari pada saat episode One Crab Stress. Ya, si Kikir dan juga si Serakah ini atau terkenal dengan julukan Tuan Crab ini pada saat itu tergoda untuk membuat tipuan publik pada saat seseorang misterius menawarkan sebuah topi usang yang ternyata itu semua dapat memiliki keuntungan yang lebih dan lebih bagi Tuan Crab. Namun sayangnya pada saat itu si Tuan Crab ini nggak tahu kalau misalnya si topi usang ini memang benar-benar ada. Dan pada saat itu topi ini pun terjual kepada tokoh utama di kartun ini, yakni SpongeBob SquarePants. Dan di episode terakhir di alur ini terkenal dengan sebuah kalimat yang cukup fenomenal, yakni dia adalah orang nomor 1. Dan di episode terakhir ini diakhiri dengan adegan peperangan antara si Tuan Crab dengan pria misterius yang bernama Smithy Werbenman Jensen. Dan pertengkaran tersebut terjadi di sebuah pemakaman tua yang cukup terkenal di Bikini Bottom. Jadi yang aku mau bahas kali ini adalah si tokoh misterius ini yang bernama Smithy Werbenman Jensen ini. Ternyata tokohnya itu benar-benar ada di dunia nyata. Nah, cerita ini bermula dari seorang animator yang bernama Stephen Hillenburg yang suka banget untuk mengangkat kisah-kisah ataupun cerita, yakni kisah fakta ataupun nyata yang terjadi dalam kehidupannya. Oke, jadi Smithy Werbenman Jensen ini lahir pada tahun 1773. Jadi pada saat itu ia berprofesi sebagai koki dan terkenal dengan julukan koki jenius karena pada saat itu ia pertama kali memperkenalkan hidangan daging asap yang sudah bertopping atau bertaburkan dengan saus tomat.
Dan ini nih salah satu daging asap yang cukup terkenal dan banyak banget diminati dan disukai oleh masyarakat pada saat itu, yakni Little Mouth, yakni daging setengah matang yang dimasak di atas sebuah tungku dan di atasnya ataupun toppingnya ini dilumuri oleh cukup madu. Nah sebenarnya kalimat ataupun kata Little Mouth ini itu udah gak asing buat kalian para penonton yang udah nonton alur cerita ataupun episode yakni si orang nomor 1 ini. Kalimat tersebut berada di salah satu alur cerita ataupun episode di SpongeBob SquarePants yang pada saat itu berjudulkan Sailor Mouth. Pada saat itu, si SpongeBob ini menemukan sebuah kalimat ataupun tulisan yang berada di kayak tempat sampah di belakang restoran Krusty Krab ini ya. Jadi pada saat itu SpongeBob ini berhendak membuang sampah dan pada saat itu ia nih melihat adanya sebuah kalimat yakni Mr. Krab is, yang itu kalimat itu masih kayak gantung gitu loh hingga saat ini. Namun di beberapa negara scene ataupun part dari pas cerita ini itu tuh kayak dipotong ataupun di-cut karena mereka menganggap bahwasannya adegan tersebut itu kayak gak pantas ataupun kurang baik untuk dipertontonkan. Skip, udahnya balik lagi ke Smithy ini. Ternyata udahnya berjalan 4 tahun si Smithy ini menjalankan kuliner daging asapnya ini. Tiba-tiba pada suatu hari ada investor kuliner ataupun ya kayak orang-orang yang ahli dalam makanan gitu ya kan berusaha mengunjungi restoran si Smithy ini dan berusaha itu mencari tahu kayak resep ataupun daging asap buatan Smithy yang terkenal ini. Dan pada saat dicek ternyata olahan dari daging asapnya tersebut ternyata tercampur dengan daging olahan daging manusia. Saat itu juga tanpa babi bu lagi, pihak polisi Oklahoma langsung lah tuh menjemput si Smithy Werbenman Johnson ini untuk segera diadili di persidangan. Sontaknya pada saat itu masyarakat yang mendengar dari gosip ataupun rumor-rumor tersebut sontak langsung kaget, shock, panik. Karena mereka ini kayak gak nyangka gitu loh, karena mereka udah menganggap si Smithy ini menjadi koki idola mereka dan sudah menganggap bahwasannya beliau ini merupakan koki jenius pertama. Lalu setelah 2 bulan penangkapan si Smithy ini, barulah beliau mengaku bahwasannya emang benar daging olahannya tersebut bercampur dengan daging manusia. Namun dia berasumsi bahwasannya daging olahan yang bercampur dengan manusia itu bukan dari manusia hidup atau dalam keadaan dia ini membunuh orang, melainkan ia menemukan sebuah manusia yang udah meninggal dalam keadaan meninggal dan mayatnya itu ia temukan dan ia berasumsi bahwasannya itu bukan merupakan hal yang salah. Pada saat itu juga pihak hukum menjatuhi hukuman kepada Smithy ini adalah hukuman mati. Dan pihak hukum dan juga pihak pemerintahan merahasiakan atau kayak gak mempublish di mana makam dari si Smithy ini. Namun yang menjadi kontroversial dan juga menarik di sini, sebelum si Smithy ini dijatuhi hukuman mati, dia nih kayak meminta sebuah satu permintaan gitu ya kan. Dirinya ini mengatakan bahwasannya batu nisannya nanti yang ada di kuburan ataupun di pemakamannya, dia nih gak ingin batu nisannya itu bertuliskan nama dirinya, yakni Smithy Werbenman Johnson, gak mau, melainkan batu nisannya ini ingin ditulis angka 1. Karena menurutnya pribadi dia ini tetap ingin dikenal ataupun dikenal sebagai orang nomor 1 di daerahnya tersebut. Dan lucunya nih kalau misalnya kita ke daerah Oklahoma ini dan kita tanya nih ke masyarakat sekitar mengenai siapa si Smithy Werbenman Johnson ini, kebanyakan dari mereka akan menjawab, oh dia adalah orang nomor 1. Apa mungkin gak sih bahwasannya lanjutan dari kata yang tadi ditemukan oleh SpongeBob ini, yakni Mr. Krab is, mungkinkah Mr. Krab is murder, yakni Tuan Krab adalah seorang pembunuh. Dan itulah kenapa banyak banget teori-teori konspirasi mengenai si Tuan Krabs ini yang pada saat itu digadang-gadangkan bahwasannya daging olahan dari si Krabby Patty-nya ini yang merupakan daging olahan dari daging kepiting
jadi kayak sesama Tuan Krabs ini loh. Jadi Tuan Krabs ini adalah seorang kanibal yang pemakan sesama. Ditambah lagi, ya kan kita tahu bahwasannya di alur ceritanya itu resep rahasia dari Krabby Patty ini sangat-sangat dirahasiakan. Bahkan si Plankton aja itu tuh nggak bisa gitu loh, udah berbagai cara untuk mencuri tapi gagal terus ya kan. Dan juga banyak pengakuan yang mengatakan bahwasannya apakah mungkin bahwasannya si Tuan Krabs ini dia adalah adaptasi dari si orang nomor 1 tersebut. Jadi kayak Tuan Krabs ini kayak diadaptasikan gitu ya kan. Jadi dia nih adalah seorang pemakan sesama. Ya jadi nih kalau misal Tuan Krabs ini berhasil membuat sebuah resep Krabby Patty yang memikat banyak peminatnya di daerahnya, yakni di Bikini Bottom, sedangkan si Smithy Werben Johnson ini berhasil memikat para pengunjung ataupun para masyarakat untuk menyukai resepnya yang berada di Oklaima. Jadi kayak intinya tuh mereka ini adalah salah satu karakter yang sama, di mana Tuan Krabs ini adaptasi dari si Smithy Werben Johnson ini. Oke teman-teman, itu tadi kisah mengerikan di balik kartun SpongeBob SquarePants. Nah, menurut kalian nih, apakah kalian percaya dengan hal yang aku ceritain barusan? Cuma kalau aku pribadi, ini nih si penulis ataupun pengarang dari alur ceritanya ini tergolong cukup jauh gak sih? Kayak dia nih menceritakan hal di dunia nyata sampai dibawa ke kartun ya kan, yang padahal notabene kartun ini adalah sesuatu hal ataupun yang dipertontonkan anak-anak khususnya kan untuk menghibur dan lucu-lucuan, malahan menjadi hal yang cukup mengerikan. Gimana nih reaksi ataupun pendapat kalian? Kalian bisa dong spill ke aku dengan cara komen di bawah.